untuk mobil ini itu titipan dari teman kami yang sudah ada sekitar 1 mingguan di teman kami, cuman baru kali ini kami bisa buatkan kontennya, bisa buatkan videonya. Siapa tahu Anda yang di rumah itu membutuhkan atau menginginkan mobil yang mungil, yang benar-benar lincah serta hemat untuk diajak kerja. Apa saja kelebihan dari mobil Suzuki Ignis ini? Berikut video untuk Anda. Untuk Suzuki Ignis itu memiliki rival, ada di Honda Brio, ada Nissan March, ada Mitsubishi Mirage, dan juga untuk Daihatsu Sirion yang sama-sama memiliki cc di 1,2 liter ya, atau 1200 cc. Dan untuk mobil Ignis itu build up India, jadi kita bangga bisa memakai mobilnya orang Shahrukan ya. Dan mobil kami itu kalau kita lihat pada bagian eksterior, mobil ini hampir seperti mobil yang masih baru, karena pada bagian di eksterior bagian depan pun ini untuk headlamp kita dilengkapi dengan proyektor dan juga untuk lampu DRL, dan ini untuk headlampnya pun ini benar-benar masih cerah banget, nggak menguning gitu kan, karena maklum mobil ini masih umur di 2 tahunan, dan untuk odometernya pun ini kecil banget. Nanti kami perlihatkan di saat kami membahas pada bagian di dalam. Lanjut untuk bagian di grill depan, seperti dengan mobil-mobil Suzuki ya, dengan emblem yang gede seperti ini. Dan untuk yang di tahun 2020 ini, yang di bulan ini baru di launching, itu sudah ada perubahan pada bagian di grill. Cuman nggak masalah, karena nanti pun Anda bisa mengupgrade dengan menggunakan grill yang versi terbaru. Dan mobil ini pun dilengkapi dengan fog lamp ya. Ini untuk bagian bumper depan, ini benar-benar full ori, bahkan yang pelengkapnya ini belum dicat sama sekali. Dan untuk mobil ini itu untuk pajaknya, kita bacakan dulu ya biar nanti nggak penasaran. Itu untuk pajak total semua itu di angka 2.705.000, dengan perincian untuk PKB di 2.562.000, SPDKLJ di angka 143.000. Ini untuk pajaknya untuk tahun pembuatan di 2018 atas nama Pak Rustam, dan yang kayak KCT Dewek ya tim. Ya, nah itu untuk pajaknya relatif murah ya. Dan untuk bentuk kuncinya itu sudah keles dengan bentuk seperti ini. Ini bagus banget, kayak kuncinya di Nissan X-Trail pun seperti ini ya modelnya, lumayan. Untuk sisi bagian sebelah kanan, ini khasnya Suzuki nih. Ini yang kayak di mobil Suzuki Grand Vitara, terus yang sekarang tuh juga dipakai di Suzuki XL7 ya. Dan ini untuk overfender nyampe ke belakang, karena mobil ini mobil kecil mungil yang bertemakan dengan crossover. Dan pada bagian di depan ini bannya pun masih bawaan dari pabrik dengan menggunakan piston Ecopia dengan profil ban di sini di angka 175/65 untuk ring 15. Dan untuk sistem pengereman sudah menggunakan disc serta dilengkapi dengan ABS, EBD, dan juga brake assist. Ini yang patut diacungi jempol untuk Suzuki, karena untuk yang lain belum mendapatkan fitur selengkap itu, apalagi ditambah juga dengan brake assist. Bagus ya. Nah, ini untuk sampai ke belakang, Anda bisa lihat kalau Anda suka dengan
mobil, biasanya kalau mau cek itu dilihat kayak gini nih, ana sing wisata pura ya. Ini sama sekali belum pernah cat dan apalagi sudah bau dempul. Ini sama sekali, ini benar-benar masih ori. Dan Anda pun dapat roof rail ya, mobil kecil dapat roof rail, benar-benar kelihatan lebih maco. Kayak cowok tuh kalau orangnya kecil tapi badannya kekar kan, kayak Hulk tapi Hulk mini Hulk gitu kan, ganteng. Lanjut pada bagian di belakang pun, ini untuk belakang modelnya benar-benar unik ya, karena jarang ada yang menggunakan model seperti ini. Di sini Anda pada bagian di bumper ini dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir, dan untuk bagian bumper pada bagian tengah ini sangat riskan kalau semisal nanti Anda ketubruk dan ini nggak bisa di repair, jadi kemungkinan besar harus diganti. Dan tak buka untuk di bagian bagasi. Nih, untuk bagian bagasi mobil ini wajib diacungi jempol karena mobil ini lumayan luas, apalagi dengan kita merebahkan total untuk kursi bagian penumpang kedua. Ini untuk kursi bagian penumpang kedua itu bisa dibagi dengan 60-40. Kalau semisal nanti kita rebahkan semua, itu kapasitas menjadi 890 liter kalau salah. Nanti kalau salah mohon dikoreksi. Dan pada bagian untuk ban serepnya ini belum full size, jadi masih kaleng ya, nggak masalah karena untuk ban serep biasanya dipakai hanya jarak beberapa kilo sebelum mendapatkan untuk tukang tambal ban, jadi hanya sementara ya, nggak dipakai untuk seharian, kecuali kalau pas belum gajian mungkin menggunakan ban serep lebih dahulu, karena mungkin ban yang dipakai pecah atau mungkin rusak. Untuk bagian belakang di sini pun benar-benar masih bagus ini. Oke, Suzuki Ignis itu memang memiliki cc di 1200 cc, 4 silinder DOHC VVT. Dari 1200 cc ini mampu untuk mendapatkan tenaga maksimum di angka 83 PS. Yang paling bagus dari mobil ini menurut kami itu pada bagian di konsumsi bahan bakar, karena konsumsi bahan bakar mobil ini itu mampu menempuh di 23,64 km per liter, itu berdasarkan di atas buku ya. Kalau realita mungkin tergantung posisi kakinya kita untuk nginjak gas. Kalau kakinya kita nginjak gas langsung pasti nggak nyampe di angka 23 km per liter. Mungkin dipakai di jalan tol dengan kecepatan konstan yang ke 80 atau 100 km mungkin bisa dapat angka segitu. Dan untuk mobil kami ini Anda bisa lihat pada bagian tulangan dan mesin sebagainya ini benar-benar masih bagus, sama sekali belum pernah dibongkar, karena di sini untuk baut-bautnya pun masih ada untuk cat yang dari pabrik. Jadi Anda nggak usah khawatir kalau beli mobil bekas. Dengan mobil ini benar-benar kami jamin untuk bagian mesin dan bodi keseluruhan. Kita masuk di dalam mobil ini tuh kita merasakan suasana yang berbeda. Kita dapat mobil tahun muda dengan harga yang murah, dengan fitur yang benar-benar mumpuni ya. Anda masuk ke sini itu yang pertama Anda bisa lihat untuk head unit ini sudah double din, serta di sini Anda pun dapat yang namanya untuk audio steering switch, serta untuk menerima telepon, memutus, bahkan untuk penyambungan untuk Bluetooth. Dan fitur seperti itu
kita belum dapat pada mobil-mobil SCGC di luar sana, terkecuali yang tahun sekarang itu ada SCGC yang sudah mendapatkan seperti ini. Tapi kalau di tahun-tahun 2013, 14, 15 itu belum. Terus pada bagian di AC, ini untuk AC-nya sudah auto climate, dan di sini bentuk dari konsol AC-nya pun sangat bagus nih ya. Dan ini ada untuk front defogger, untuk pengaturan on off, arah semburan, serta juga untuk kecepatan fan AC-nya. Ini menurut kami itu benar-benar hal yang patut kita acungi jempol untuk Suzuki. Terus engine start button kita juga sudah dapat, dan untuk mobil ini untuk pengaturan setir ini baru steering, belum teleskopik ya, nggak masalah ya. Dan yang terasa bagi saya tuh emis banget, ini untuk pilar A itu nggak terlalu mengganggu pada visibilitas kita untuk melihat ke depan ataupun ke samping. Jadi blind spot area itu benar-benar sangat minim gitu loh ya. Kita nggak ada blind spot area yang benar-benar menghalangi pandangan. Dan untuk fitur keselamatan, selain dari ABS, EPD dan brake assist, kita pun di sini mendapatkan dual SLSS airbag. Yang pertama pada bagian di sisi driver, yang kedua untuk di penumpang. Untuk bentuk dari dashboard sendiri ini benar-benar bagus ya, benar-benar desainnya tuh artistik banget ya. Tuh, lasonnya pun nggak jelek-jelek banget, malah kayak klasnya Jimny yang sekarang ya. Dan untuk di jok belakang atau jok penumpang itu kita ditambahkan dengan fitur ISOFIX. Oke, dan nyampe ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jika Anda suka dengan mobil kami, nanti Anda bisa cek untuk harga serta untuk nomor telepon yang nanti Anda bisa hubungi pada layar deskripsi. Dan jika Anda suka dengan video otomotif, silakan untuk like dan subscribe. Siapa tahu di video kami ke depan ada satu mobil yang bisa menjadi idaman Anda ya. Saya Jack Badar diri, semoga video ini bermanfaat. Salam selalu dan thank you. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan kalau Anda suka dengan mobil titipan teman kami, nanti Anda bisa cek untuk harga serta nomor telepon yang nanti Anda bisa hubungi di layar deskripsi.